Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustul Widihani dari Perbankan Syariah E semester 5 dengan NIM 402190143. Di sini saya akan sedikit mereview materi tentang penelitian kualitatif. Langsung saja, pada poin pertama ada data dan sumber data dalam penelitian kualitatif. A. Pengertian data. Data adalah fakta yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus dan merupakan bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Jadi, data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. B. Sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, focus group discussion atau FGD, dan penyebaran kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan maupun tidak. Pada poin kedua ada perihal gejala sosial, tempat, perilaku, dan aktivitas dalam penelitian kualitatif. Pengertian gejala sosial. Gejala sosial sendiri adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, yang dikutip dari Gulo tahun 2010. Suatu peristiwa atau proses disebut juga gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Menurut Norman Blakey, ada tingkatan gejala sosial, yaitu A. Gejala sosial mikro terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sosial secara sehari-hari. B. Gejala sosial meso terjadi pada organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Selanjutnya, lokasi atau tempat penelitian. Lokasi penelitian, lokasi dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti yang diungkap oleh Miles dan Huberman, yaitu pembahasan mengenai partisipan dan lokasi penelitian dapat mencangkup 4 aspek, yaitu setting atau lokasi penelitian itu sendiri, kemudian aktor atau siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai, selanjutnya peristiwa atau kejadian apa yang dirasakan oleh aktor yang dijadikan topik wawancara dan observasi, dan proses atau sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam setting penelitian. Selanjutnya ada perilaku dan aktivitas dalam penelitian kualitatif. Perilaku adalah gejala manifestasi hayati atau manifestasi hidup individu, yaitu semua ciri-ciri yang menyatakan bahwa individu manusia itu hidup. Perilaku ini bukan hanya mencangkup hal-hal yang dapat diamati tetapi juga hal-hal yang tersembunyi. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data.
Hal itu dilakukan dalam pengamatan berperan serta wawancara, wawancara mendalam, mengumpulkan dokumen, foto, dan sebagainya. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul hidup dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Poin selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data atau informasi sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiga atau triangulasi. Kegiatan pengumpulan data dalam prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Selanjutnya, observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu yang khususnya untuk tujuan mengumpulkan fakta, data, skor atau nilai. 1. Verbalisasi atau disebut dengan pengungkapan kata-kata dengan segala sesuatu yang telah diteliti atau diamati. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation atau observasi berperan serta dan non-participant observation. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audiovisual atau audiovisual. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau face to face maupun menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Selanjutnya, dokumen merupakan data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang dengan bentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, atau kebijakan. Dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen juga merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Yang terakhir ada poin validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu 1. Uji kredibilitas meliputi yang pertama,
perpanjangan pengamatan, selanjutnya peningkatan ketentuan, kemudian triangulasi, kemudian diskusi dengan teman, yang terakhir analisis kasus negatif, serta member check. Yang kedua, uji transferability, kemudian uji dependability, serta uji confirmability. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.